Mari ibu-ibu kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau saat ini Tuhan beri kesempatan pada kita untuk bisa mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati kami menjadi tanah-tanah yang subur untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan doa kami ini. Haleluya. Amin. Shalom ibu-ibu wanita Deborah. Hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan yang saya beri judul Mencari Tuhan. Mari kita baca di dalam kitab Amos 5 ayat 4. Ayat ini berkata, carilah aku, maka kamu akan hidup. Carilah aku, kata Tuhan, maka kamu akan hidup. Kenapa kita harus mencari Tuhan? Karena hidup manusia itu penuh dengan godaan. Kita ini masih seringkali tergoda untuk melakukan dosa. Manusia seringkali kecenderungannya masih memanjakan kedagingan ini. Padahal kita tahu bahwa dosa itu harus dilawan. Dosa itu harus dikalahkan. Keinginan daging kita ini harus dimatikan. Dan kita tahu bahwa dosa jangan diberi kesempatan untuk menguasai kehidupan kita. Makanya kita perlu mencari Tuhan. Kita perlu mencari Tuhan karena kita membutuhkan pimpinannya. Kita membutuhkan pertolongan dari Roh Kudus. Kita membutuhkan kekuatan dari Tuhan untuk melawan pengaruh dosa. Carilah aku, kata Tuhan, maka kamu akan hidup. Di dalam kitab Mazmur 25 ayat yang ke-8 dituliskan, Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Tuhan itu baik dan benar. Jadi penjelasannya bahwa mencari Tuhan itu berarti kita harus mencari hal-hal yang baik dan benar. Mencari Tuhan berarti bahwa kita harus mencari hal-hal yang baik dan benar. Kitab Amos 5 ayat 14a berkata, carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Sekarang kita pelajari kembali, apa itu yang dimaksud dengan mencari yang baik dan benar. Yang pertama, mari kita baca di dalam kitab Mazmur 34 ayat yang ke-15. Ayat ini berkata, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah untuk mendapatkannya. Yang pertama, hal yang baik dan benar itu adalah ketika kita ini mau mencari perdamaian. Hal yang baik dan benar itu
adalah ketika kita ini mau mencari perdamaian. Tuhan Yesus Kristus menasihati kita semua agar kita menjadi orang-orang yang selalu membawa damai. Tuhan Yesus menasihati saya dan ibu-ibu semua agar kita menjadi wanita-wanita Deborah Hagios yang menciptakan kerukunan. Hindari konflik, hindari perselisihan di antara keluarga, hindari perselisihan di antara saudara bersaudara, hindari pertengkaran di antara teman, hindari persoalan yang dicari-cari antar tetangga, karena konflik perselisihan membuat kita saling mendengki. Konflik pertengkaran membuat kita saling menyakiti satu dengan yang lain. Konflik percekcokan, pertengkaran membuat kita saling mencaci maki dan saling memfitnah. Dan yang terutama, konflik dan perselisihan itu membuat kita kehilangan damai. Konflik, pertengkaran, perselisihan membuat kita kehilangan damai. Stop konflik, stop perselisihan, stop kedagingan ini. Mari kita belajar untuk berbuat baik. Kita ciptakan kerukunan, kita ciptakan kedamaian. Mazmur 133 ayat 1 berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ayat ini berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Karena kesanalah Tuhan itu memerintahkan berkat-berkatnya kepada orang-orang yang hidup di dalam kerukunan. Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya kepada orang yang hidup di dalam perdamaian. Hari ini firman Tuhan menasihati kita, wanita-wanita Deborah Hagios, biarlah kita bijaksana terhadap apa yang baik dan kita bersih terhadap yang jahat. Kita harus bijaksana terhadap apa yang baik dan kita harus bersih terhadap apa yang jahat. Carilah perdamaian dan berusahalah untuk mendapatkan perdamaian itu. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Yang kedua, hal yang baik dan benar apalagi yang harus kita cari dalam hidup ini? Mari kita baca di dalam Roma 12 ayat yang ke-9. Ayat ini berkata, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Yang kedua, hal yang baik dan benar itu adalah ketika kita memiliki
kasih yang murni. Ketika kita memiliki kasih yang tulus dan bukan kasih yang pura-pura. Kasih yang pura-pura menyebabkan kita ini menjadi manusia yang munafik. Kasih yang pura-pura menyebabkan kita ini menjadi manusia yang memiliki kepalsuan. Karena kita memakai topeng bermuka dua. Kasih yang pura-pura menyebabkan kita menjadi seorang penipu. Karena luar dan dalam kita tidak sama. Mulut dan lidah kita berkata kasih, tetapi hati kita jauh dari mengasihi. Mulut dan bibir kita berkata kasih, tetapi hati kita membenci sesama kita. Ingatlah, Alkitab menuliskan bahwa seorang penipu, seorang yang memiliki kepalsuan, seorang yang munafik tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Firman Tuhan hari ini menasehati saya dan ibu-ibu semua. Biarlah kita ini mengejar kasih yang murni. Biarlah kita ini memiliki kasih yang tulus. Biarlah kita mencari kasih Allah yang baik itu. Dan kita akan membuang kasih yang pura-pura. Kita akan menghindari kasih yang pura-pura. Firman Tuhan berkata, barang siapa mengasihi sesamanya, maka ia telah berbuat baik. Dan barang siapa berbuat baik, maka ia berasal dari Allah. Barang siapa mengasihi sesamanya, ia telah berbuat baik. Dan barang siapa telah berbuat baik, ia berasal dari Allah. Oleh karena itu, peliharalah kasih persaudaraan. Hidupilah kasih persaudaraan. Hari ini kita sudah belajar firman Tuhan yang kita ambil di dalam kitab Amos 5 ayat 4 tadi. Carilah aku, kata Tuhan, maka kamu akan hidup. Mencari Tuhan berarti mencari yang baik dan benar. Mencari Tuhan berarti melakukan apa yang baik dan benar. Mencari Tuhan berarti bahwa kita ini harus menjadi pelaku-pelaku firman. Kitab Amsal 15 ayat 3 berkata, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Mata Tuhan itu mengawasi jalan-jalan manusia. Mata Tuhan itu melihat segala langkah-langkah kita. Oleh karena itu, hati-hatilah dengan kehidupan kita masing-masing. Karena suatu hari nanti kita harus memberikan pertanggungan jawab kita kepada Tuhan. 1 Timotius 2 ayat yang ke-10 berkata, hendaklah ia
berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Hendaklah ia wanita-wanita Deborah Hagios berdandan dengan perbuatan baik, karena orang baik dikenan oleh Tuhan, dan orang baik akan diberkati oleh Tuhan. Carilah Tuhan, carilah yang baik, carilah yang benar, carilah perdamaian, dan carilah kasih Allah yang murni. Ketika firman Tuhan telah kita dengar saat ini, marilah kita terima firman itu dengan senang hati dan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Saat ini firman Tuhan telah kita dengar. Firman Tuhan biarlah kita terima dengan sukacita, dan firman Tuhan ini kita lakukan dalam hidup kita. Maka kita akan dibuat menjadi giat dan berhasil di dalam pengenalan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Biarlah firman itu menjadi rema. Firman itu hidup di dalam hidup kami yang mendengarnya. Biarlah kami memiliki hati yang semakin hari semakin melekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan doa kami ini. Haleluya. Amin.